Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Taufik Firmansah dari kelas 2E dengan NPM 19 2191164. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya atau uraian saya mengenai materi dari model kurikulum pendidikan jasmani. Nah, untuk itu mari kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Nah, di mana yang pertama adalah model developmental education dan movement atau model perkembangan yang lewat pendidikan jasmani dan model dari analisis gerakan. Nah, kita ke model developmental education terlebih dahulu ya, atau model perkembangan ini yang lewat pendidikan jasmani ini. Nah, di mana di sini guru atau seorang pendidik berkewajiban untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi para peserta didik. Nah, menurut Melograno, ia menyatakan bahwasannya karena peserta didik mengalami perubahan tahapan perkembangan dan pola pertumbuhan selama belajar, maka pendidikan meningkatkan ranah kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Nah, setiap anak memiliki timing dan pola pertumbuhan serta perkembangan yang tingkat perkembangan belajarnya berbeda-beda. Program dari pendidikan jasmani harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tingkat belajar anak atau peserta didik. Sedangkan untuk sumbangannya pada pendidikan jasmani ini terhadap dan tingkat yang dimaksud merupakan inti dari pendidikan lewat jasmani atau education through the physical. Hal ini berarti bahwa keterampilan dasar diajarkan di sekolah dasar diikuti oleh berbagai jenis aktivitas atau unit area atau unit tema, termasuk berolahraga sepanjang hayat di sekolah lanjutan. Nah, model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan serta minat peserta didik. Nah, kemudian peserta didik memutuskan pemanfaatan gerakan dalam kehidupannya dan berpikir reflektif akan konsekuensi dari keputusan yang diambil mereka. Nah, di sini ditambahkan oleh Jawed, Bain, dan Ennis bahwa model ini mereferensikan orientasi nilai aktualisasi diri yang menekankan pada pertumbuhan siswa secara individual. Nah, 95% kurikulum pada pendidikan jasmani di sekolah dasar di Amerika Serikat menggunakan model seperti ini karena dipercayai bahwa semua ranah peserta dikembangkan secara seimbang, di mana tujuannya dari model ini adalah untuk kepuasan diri, komponen melakukan aktivitas jasmani, kemudian memiliki kepatutan individu, mampu bersosialisasi dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalamannya. Nah, program yang akan dilaksanakan pada model ini juga mempunyai ciri-ciri, di antaranya seperti pendekatan holistik dalam pencarian identitas pribadi, kemudian beragam kesempatan untuk perkembangan yang maksimal, dan lingkungan yang sehat yang akan menjamin dari perbedaan individu tersebut. Baik, kemudian pembahasan mengenai
model movement atau kelanjutan dari model perkembangan yang tadi, di mana pada model movement atau model analisis gerakan ini bermula dari upaya sekolah untuk menganalisis komponen utama gerakan yang ada pada manusia. Nah, analisis ilmiah terhadap gerak manusia ini dikerjakan di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1920-an sampai dan awal dari 1930-an. Karenanya berkembang dua macam aliran dalam model ini. Nah, kini model analisis ini telah diadopsi untuk kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanika dan estetika. Nah, model analisis gerakan ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan latihan. Penguasaan keahlian maksud saya dalam mengembangkan programnya. Nah, aktualisasi diri dan proses belajar juga ditemukan pada model analisis gerakan ini, di mana penguasaan keahlian terlihat dalam muatan program ini yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerakan dan mengembangkan potensi mereka agar bisa bergerak secara maksimal dan terampil. Nah, Jawed, Bain, dan Ennis menyatakan bahwa dalam model analisis gerakan ini, peserta didik belajar untuk menganalisis gerakan berdasarkan konsep badan, seperti apa yang akan dilakukan oleh badan. Kemudian, usaha. Nah, bagaimana badan bergerak ini? Usaha dari badan ini bergerak. Kemudian ruang. Nah, di mana badan akan bergerak dan hubungannya, seperti hubungan yang apa yang akan terjadi atau hubungan apa yang terjadi. Nah, mereka juga menerapkan konsep tersebut untuk berbagai macam kegiatan olahraga dan gerakan manusia. Peserta didik meningkatkan kemampuan untuk mencapai tingkat gerak yang terampil. Mereka mengidentifikasi dan menerapkan konsep gerak yang terampil ke dalam prestasi dirinya sendiri dan teman sekelasnya. Kemudian pendapat ahli berikutnya adalah menurut Nichols yang menyatakan bahwa agar penyiapan peserta didik menjadi seseorang yang giat berlatih sepanjang hayat, maka pengajaran pendidikan jasmani harus menghasilkan hal-hal yang diantaranya pertama, perkembangan pemahaman tentang belajar gerak manusia. Yang kedua, pencapaian keterampilan gerak, dasar dan keterampilan olahraga yang lebih tinggi dan tentunya memahami kegunaannya untuk berbagai kegiatan jasmani di masa kini maupun juga di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah perkembangan pemahaman tentang komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat adalah perkembangan sikap yang sesuai dan keterampilan sosial yang penting, di mana agar berhasil dalam berolahraga. Nah, karakteristik dari program yang dikembangkan dalam model ini atau analisis gerakan ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan juga penguasaan. Penguasaan keterampilan gerak maksud saya yang terintegrasi dalam suatu kesatuan, ruang lingkup, dan tahapan isi pelajaran yang berdasarkan atas tema atau konsep gerak yang menekankan pada kemampuan memecahkan suatu masalah. Baik, mungkin itu mengenai model developmental education dan movement atau model perkembangan lewat pendidikan jasmani dan model analisis gerakan. Langsung saja kepada pembahasan yang kedua mengenai model sport education atau model pendidikan olahraga. Nah, model ini dikembangkan oleh Daryl Sidentop yang berdasarkan atas asumsi bahwa
olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Kemudian olahraga juga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Dan peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi yang kedua tadi. Serta keikutsertaan peserta didik dalam olahraga juga harus sesuai dengan perkembangannya. Kemudian pendapat ahli berikutnya adalah Kelly dan Melograno yang menambahkan bahwa pendidikan olahraga muncul karena sebagian orang berpikir bahwa kesehatan dan vitalitas kultur kita ini ditentukan oleh peran dari berolahraga atau olahraga. Nah, karena olahraga ini merupakan bentuk tertinggi dari kompetensi keterampilan motorik, olahraga harus menjadi bagian penting dalam pendidikan jasmani. Nah, dalam pendidikan olahraga, peserta didik diajari untuk menjadi pemain sama persis dengan partisipasi dalam berolahraga. Penekanan ditunjukkan pada keterampilan, aturan-aturan, strategi, apresiasi untuk bermain dalam masyarakat, dan prinsip-prinsip etik yang memuja olahraga yang baik. Dengan melaksanakan dari model sport education ini memungkinkan peserta didik untuk mempunyai pengetahuan serta pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk ikut serta dalam setiap kegiatan olahraga. Syarat penting yang perlu diperhatikan adalah olahraga harus dimodifikasi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan para peserta didik, sehingga mereka bisa berpartisipasi baik secara individu, secara tim, ataupun juga kelompok. Nah, tujuannya adalah pertama, meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela. Yang kedua adalah mengembangkan pemahaman, kemampuan berstrategi, dan keterampilan dalam berolahraga. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman akan lingkungan olahraga dan meningkatkan etika berperilaku dalam berolahraga seperti bersikap sportif. Nah, ciri-ciri yang terdapat dalam model ini adalah peserta didik ini diajarkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermain dan olahraga yang dilaksanakan di dalam suatu lingkungan yang kondusif, di mana semua peserta didik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti kompetensi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam model ini adalah untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kita lanjut kepada fungsi dari pendidikan olahraga maksud saya atau sport education ini, dimana fungsinya adalah penjas ini mirip dengan olahraga. Nah, menurut Sidentop mengidentifikasi 6 ciri yang terdapat dalam model ini yang sangat penting untuk mengenalkan budaya olahraga dalam pendidikan jasmani. Di mana ciri-ciri yang dimaksud adalah yang pertama adalah musim-musim olahraga. Nah, di sini sebuah musim memerlukan waktu yang cukup panjang agar siswa mampu mengembangkan keterampilan dan pemahaman serta menimbulkan kesenangan selaras dengan semakin meningkatnya tantangan dan dalam kegiatan tersebut. Yang kedua adalah afiliasi kepada tim, di mana siswa segera bergabung dengan tim tertentu selama satu musim, yang mana kelompok ini diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dan rasa memiliki sebagai anggota tim satu sama lain. Yang ketiga adalah kompetensi yang terjadwal, di mana jadwal kompetensi yang telah ditetapkan diperlukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada setiap tim untuk menyiapkan dirinya mereka dalam berpartisipasi. Yang keempat adalah kegiatan puncak. Nah, di sini setelah mengikuti kompetensi dalam periode tertentu, siswa akan memasuki babak final
dan dilanjutkan dengan pembagian hadiah. Yang kelima adalah pencatatan rekor. Setiap rekor atau prestasi perlu disimpan dan dicatat untuk dijadikan landasan dalam membuat program berikutnya yang akan datang. Dan yang terakhir, yang keenam adalah festivitas, di mana dalam festivitas ini atmosfer dari kemegahan olahraga dapat meningkatkan pemahaman akan makna olahraga dan menambah manfaat bagi pemahaman siswa akan elemen sosial dalam keikutsertaannya berolahraga. Nah, mungkin itu mengenai model sport education atau pendidikan olahraga. Kita lanjutkan kepada model personal meaning. Nah, model ini berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik, menurut Jawed, Bain, dan Ennis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini dipercaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Nah, model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya atau bagi individu-individu, maka proses tersebut berharusnya mempunyai manfaat dan penting bagi mereka. Kemudian 20 tujuan dalam model ini telah diidentifikasikan dan dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah bergerak untuk memenuhi potensi perkembangan individu atau perkembangan pribadi yang terdiri dari efisiensi fisiologi dan kesejahteraan psikologi. Nah, kategori yang kedua adalah bergerak untuk beradaptasi dengan dan menguasai lingkungan fisik atau meniru lingkungan yang terdiri dari orientasi ruang dan manipulasi objek. Nah, kategori yang ketiga adalah bergerak agar bisa berhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial yang terdiri dari berkomunikasi, berhubungan dalam satu lingkungan tersebut atau kelompok, dan juga terlibat dalam peristiwa budaya. Nah, karakteristik dari program yang ditaruhkan oleh model ini atau model personal meaning ini adalah yang pertama untuk menitik beratkan pada pencarian pribadi mereka atau individu terhadap suatu arti. Nah, yang kedua adalah keterampilan proses merupakan isi yang penting. Yang ketiga adalah belajar dalam konteks sosial. Dan terakhir adalah yang keempat, menekankan pada bakat individu itu untuk memiliki sikap kemampuan kreatif dan kepuasan serta tujuan yang jangka panjang. Nah, itu adalah model pembahasan mengenai model personal meaning. Kita lanjutkan mengenai pembahasan yang terakhir adalah mengenai model health related physical fitness atau model kebugaran fisik yang terkait dengan kesehatan. Nah, pada model ini pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama dalam programnya. Nah, William Anderson merupakan pengembangan dari model ini. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi aktivitas fisik dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap keutamaan latihan. Menurut Melgrano, yang meliputi pertama adalah prinsip dan pengaruh latihan. Kemudian
desain program latihan individu yang berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran. Bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Menurut pendapat ahli yaitu Ross yang dikutip oleh Pett dan Hunt, membuat tujuan program bertingkat seperti anak tangga, di mana tujuannya ini terdiri dari 5 tahapan yang selalu selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Pertama adalah melaksanakan latihan secara teratur, seperti mempelajari kebiasaan pribadi dan belajar berlatih secara teratur, serta menikmati latihan tersebut. Nah, yang kedua adalah memperoleh kebugaran jasmani, di mana seperti memperoleh kriteria bugar untuk komponen kebugaran jasmani yang realistik. Yang ketiga adalah pola kebugaran jasmani, yaitu seperti memilih aktivitas pribadi dan mengevaluasi program latihan dan olahraga. Keempat adalah mengevaluasi diri, seperti menguji kebugaran sendiri, sejauh apa latihan yang telah kita lakukan berpengaruh terhadap kebugaran jasmani kita. Dan menerjemahkan hasil tes. Nah, yang kelima adalah memecahkan masalah dan membuat keputusan, seperti merencanakan program dan menjadi seorang perilaku individu yang berpengetahuan. Nah, menitik beratkan pada pengetahuan, sikap, dan perilaku, program yang berkelanjutan, dan pengujian reguler, serta penilaian individual adalah karakteristik dari program yang ada pada model health related physical fitness atau model kebugaran fisik yang terkait dengan kesehatan ini. Dan mungkin itulah pembahasan mengenai model-model yang ada pada kurikulum pendidikan jasmani, yang diantaranya adalah model developmental education dan movement, kemudian model sport education, model personal meaning, serta model health related physical fitness. Nah, untuk itu saya memohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan mengenai pembahasan dan pembuatan dari video serta makalah yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.